Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sandi Pratama dari kelas 3D Farmasi. Kali ini saya akan mempresentasikan alat-alat evaluasi granul. Yang pertama adalah pengertian. Granul adalah pembentukan partikel besar dengan mekanisme pengikat tertentu. Granul dapat diproses lebih lanjut menjadi bentuk sediaan granul terbagi, kapsul maupun tablet. Langsung saja ke alat yang pertama. Yang pertama ada timbangan digital. Timbangan ini digunakan untuk mengukur bobot granul. Cara penggunaannya, colokkan kabel timbangan kepada stop kontak, lalu nyalakan timbangan dengan menekan tombol start, lalu letakkan kertas perkamen, lalu maka tekan tombol tar untuk menyetarakan timbangan. Kemudian masukkan granul yang akan ditimbang, sehingga nanti otomatis bobot granul yang ditimbang akan terlihat secara otomatis. Berikutnya, stepped density. Ini alat yang digunakan untuk menguji bobot jenis granul. Cara penggunaannya, yang pertama, colokkan kabel pada stop kontak, lalu tekan tombol start, kemudian lakukan setting untuk ketukan yang akan dilakukan pada pengujian. Lalu setelah disetting, masukkan granul yang nanti akan dimasukkan, terus tekan tombol start, lalu setiap 100 kali ketukan lakukan penghentian dengan menekan tombol stop, lalu lihat volume yang dihasilkan pada setiap interval, kemudian tekan tombol start kembali. Berikutnya ini adalah perhitungannya. Jadi komparabilitas persen sama dengan kerapatan mapat kerapatan per longgar dikali 100% kerapatan mapat. Syaratnya tidak lebih dari 200%. Hubungan komparabilitas dengan sifat aliran serbuk Auton 1988. Komparabilitasnya yang baik itu adalah 5-15, itu sangat baik. Lalu yang paling buruk adalah lebih dari 38%, itu sangat buruk. Berikutnya, flowability tester. Untuk alat ini digunakan untuk mengetahui sifat alir dari suatu granul. Nah, cara penggunaannya, granul dimasukkan ke dalam corong uji waktu alir, lalu penutup corong dibuka sehingga granul keluar dan ditampung di bidang datar. Waktu alir granul dicatat dan sudut diameter dihitung dengan mengukur diameter tinggi tumpukan granul yang keluar dari mulut corong. Nah, waktu alirnya dipersyaratkan dengan sudut diam tidak lebih dari 30 derajat. Kecepatan air, berat granul per gram per waktu per detik. Nah, ininya kecepatan airnya 10, lebih dari 10 per detik itu sangat baik sifat alirannya, dan kurang dari 1,6 itu sangat sukar. Lalu hubungan sudut istirahat dengan sifat aliran, sudut istirahatnya yang kurang dari 25 sangat baik, dan lebih dari 40 sangat buruk. Selanjutnya ada moisture balance. Alat ini digunakan untuk mengukur kadar air granul atau uji kelembaban. Berikutnya, cara penggunaannya adalah yang pertama, granul ditimbang dan diletakkan pada piringan timbang sebelah kiri dan posisi lampu diletakkan pada ketinggian 6 cm sehingga bisa mencapai suhu 105 derajat Celcius. Kemudian jangan lupa perhatikan skala kadar air pada posisi 0, kemudian lalu lampu dihidupkan. Nah, perhatikan kembali jika granul mulai mengering, skala keseimbangannya akan berubah. Nah, dengan bantuan knop indikator, skala keseimbangannya dapat digerakkan agar tercapai keseimbangan kembali. Bila indikator keseimbangan sudah kembali, maka granul benar-benar kering dan skala dapat dibaca, atau granul kering ditimbang. Kandungan airnya dihitung dengan rumus, kandungan air W1 per W2 per W1 dikali 100%. Nah, dalam persyaratannya ini tidak boleh lebih dari 2 sampai 4%. Berikutnya yang terakhir
ada sieve shaker. Alat ini terdiri dari 5 mesh, nomor 14, nomor 16, nomor 60, dan nomor 100. Cara penggunaannya adalah masukkan granul ke dalam mesh paling besar, kemudian tutup, lalu tekan tombol start, kemudian tekan tombol stop jika sudah selesai. Alat ini digunakan untuk menghomogenkan ukuran granul. Dan jadi dari presentasi yang telah saya presentasikan dapat disimpulkan bahwa ada parameter uji sediaan granul, diantaranya adalah granulometri, BJ, kadar pemampatan, metode air, komparabilitas, dan kelembaban. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.